kita mulai, di sini kita mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Ciara Lera Haricita, absen 9. Di sini saya menjelaskan bagian politik Kerajaan Pajajaran. Perkenalkan, saya yang amanah dari absen 41. Saya bagian menjelaskan politik Kerajaan Pajajaran. Perkenalkan, nama saya Nabila dari absen 27. Di sini saya menjelaskan ekonomi di Kerajaan Pajajaran. Perkenalkan, nama saya Raisa Jabata dari absen 34. Di sini saya menjelaskan tentang sosial Kerajaan Pajajaran. Perkenalkan, nama saya Ardian Bakti Sukma dari absen ke-6. Saya menjelaskan silsilah Kerajaan Pajajaran. Perkenalkan, saya Abdul Baik. Saya menjelaskan tentang letak geografis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin. Saya menjelaskan tentang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hujan Lugipari. Saya dari absen 16. Saya akan menjelaskan letak geografis. Di sini mulai dari Kerajaan Pajajaran yang berpusat di Pakuan Pajajaran, memiliki ciri geografis yang khas, di mana posisi alam dimanfaatkan untuk pertahanan dan pertanian. Berikut ini adalah ciri-ciri geografis utama Kerajaan Pajajaran. Pusat di dataran tinggi dan lereng gunung. Pusat pemerintahan Pajajaran berada di dataran tinggi yang dikelilingi oleh lereng gunung Salak dan gunung Parangronga. Lokasi ini memberikan keuntungan taktis berupa pertahanan alami dan udara yang sejuk. Diapit sungai-sungai besar, Pakuan Pajajaran terletak di antara dua sungai penting, yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisaden. Sungai-sungai ini berfungsi sebagai benteng alam yang menyulitkan musuh untuk menyerang kota. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ardian Bakti Sukma. Saya dari absen ke-6. Sekarang saya akan membahas tentang silsilah Kerajaan Pajajaran. Kita mulai dari asal-usul bagaimana Kerajaan Pajajaran ini mulai terbentuk. Pembentukan awal mula Kerajaan Pajajaran dimulai dari Raja ke-12 dari Tarumanegara, yakni Linggawarman. Linggawarman tidak memiliki keturunan laki-laki, melainkan beliau hanya memiliki putri-putrinya yang bernama Manasi dan Soba Kencana. Manasi menikah dengan bangsawan dari Kerajaan Sunda yang bernama Tarusbawa, sedangkan Soba Kencana menikahi Damputahyang dari Kerajaan Sriwijaya. Ketika Linggawarman meninggal dunia, posisinya diambil oleh menantunya, yaitu Tarusbawa, dan jadilah Kerajaan Sunda karena Tarusbawa ingin menghidupkan kembali nama Sunda. Lalu Writikan Dayun memisahkan diri dari Kerajaan Sunda karena ingin berkuasa secara mandiri di wilayah timur ataupun Galuh, memanfaatkan melemahnya kekuasaan pusat setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara dan naiknya Tarusbawa sebagai Raja Sunda. Raja ketiga dari Kerajaan Galuh adalah Sanjaya, yang melakukan pernikahan politik untuk menyatukan garis keturunan Sunda dan Galuh, sekaligus memperluas pengaruhnya hingga Jawa Tengah menjadi pendiri dinasti Mataram kuno. Kita masuk sebentar ke politik untuk membahas secara kronologi. Oke, beberapa abad kemudian terjadi peristiwa Bubat. Di tahun 1357, ketika Raja Linggabuana mengirimkan putrinya, Dyah Pitaloka, untuk menikah dengan Hayam Wuruk dari Majapahit. Namun, terjadi konflik dengan Mahapati Gajah Mada sehingga Linggabuana gugur dan putrinya meninggal. Setelah peristiwa Bubat, pemerintahan Sunda Galuh dilanjutkan oleh Niskala Wastu Kancana, putra Linggabuana, yang memerintah dari pusat Kawali Galuh, menstabilkan kerajaan pasca trauma Bubat. Kemudian Jayadewata, ayah dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, memerintahkan sementara sebelum turun tahta karena aturan keluarga dan konflik dengan kakeknya, Prabu Susuk Tunggal.
Sri Baduga Maharaja kemudian dinobatkan 2 kali oleh kakeknya sesuai prasasti batu tulis sebagai raja yang sah. Beliau memindahkan pusat pemerintahan ke Pakuan sehingga kerajaan ini dikenal sebagai Pajajaran. Lalu dilanjutkan oleh Surawisesa, yaitu penerus Sri Baduga Maharaja. Melanjutkan stabilitas dan pemerintahan Pajajaran. Lalu yang ketiga, yaitu Prabu Nila, pemerintah setelah Surawisesa memperkuat pertahanan dan pemerintahan. Lalu raja keempat, yakni Prabu Sakti, melanjutkan tradisi kerajaan dan menjaga wilayah Pajajaran. Raja kelima, itu Ratu Nila Kendra. Periode pemerintahnya melandai transisi dan konsolidasi kekuasaan di Raja Pajajaran ini. Lalu raja keenam, yang terakhir, yaitu Ratu Surya Kencana, memimpin Pajajaran menjelang akhir abad ke-16 sampai ke-17, menghadapi tekanan politik dari Kesultanan Banten dan Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Amanda dari absen 41. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kondisi politik Kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Raja Sri Baduga atau Prabu Siliwangi, Surawisesa, dan Ratu Dewata. Kondisi politik pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1482 hingga 1521. Beliau menikah dengan Nyai Subang Larang dari Cirebon dan juga dengan Ambedkasih, putri dari Prabu Susuk Tunggal. Pernikahan ini memperkuat hubungan politik antara wilayah Sunda, Galuh, dan Cirebon, sehingga kekuasaan kerajaan semakin kuat. Dari Subang Larang lahirlah Wala Sungsang, Rara Santang, dan Kian Santang. Sedangkan dari Ambedkasih lahirlah Surawisesa yang kemudian menjadi penerus tahta. Dalam pemerintahannya, Sri Baduga membangun parit pertahanan di Pakuan Pajajaran, menata sistem pemerintahan, serta mengembangkan pertanian dan perdagangan. Keamanan terjaga, ekonomi berkembang, dan rakyat hidup makmur. Karena itu, masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kejayaan Pajajaran. Kondisi politik setelah wafatnya Sri Baduga Maharaja, tahta kerajaan dilanjutkan oleh Surawisesa pada tahun 1521 hingga 1535. Pada masa pemerintahannya, kondisi politik Kerajaan Pajajaran mulai berubah karena munculnya kekuatan baru seperti Kesultanan Banten dan Cirebon yang semakin berkembang di wilayah pesisir. Untuk mempertahankan kekuasaan dan menjaga pelabuhan penting seperti Sunda Kelapa, Surawisesa menjalin perjanjian dengan Portugis pada tahun 1522. Ia berharap kerjasama tersebut dapat membantu memperkuat pertahanan militer Pajajaran. Selain itu, ia juga berusaha memperkuat pasukan dan menjaga wilayah perbatasan agar tidak mudah dikuasai musuh. Namun, bantuan yang diharapkan tidak sepenuhnya terwujud. Serangan dari Banten tetap terjadi dan beberapa wilayah penting mulai lepas dari kekuasaan Pajajaran. Hal ini menyebabkan kondisi politik dan keamanan kerajaan menjadi tidak stabil, serta menandai awal melemahnya kekuatan kerajaan Pajajaran. Setelah Surawisesa, tahta kerajaan dilanjutkan oleh Ratu Dewata pada tahun 1535 hingga 1543. Pada masa pemerintahannya, kondisi kerajaan sudah dalam keadaan yang lebih lemah dibandingkan masa sebelumnya. Ratu Dewata lebih memusatkan perhatian pada kegiatan keagamaan dan kehidupan spiritual di lingkungan istana. Namun, kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan penguatan militer dan pertahanan wilayah. Sementara itu, tekanan dari luar, terutama dari Kesultanan Banten, semakin meningkat. Wilayah kekuasaan Pajajaran semakin berkurang dan posisi kerajaan semakin terdesak.
Akibatnya, stabilitas politik dan keamanan kerajaan semakin menurun. Masa pemerintah Ratu Dewata memperlihatkan bahwa kekuatan Pajajaran sudah jauh berkurang dibandingkan masa kejayaannya di bawah Sri Baduga Maharaja. Sekian penjelasan dari saya tentang kebijakan politik di bawah pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, Surawisesa, dan Ratu Dewata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciara Alira Harizka Anza, absen 9. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kondisi politik Kerajaan Pajajaran pada masa 3 raja terakhir, yaitu Ratu Sakti, Ratu Nilakendra, dan Prabu Surya Kencana. Politik pada masa Ratu Sakti tahun 1543 hingga 1551. Pada masa Ratu Sakti, kondisi politik kerajaan mulai tidak stabil. Secara politik, beliau memerintahkan dengan keras dan tegas. Namun, kebijakan tersebut kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Hal ini menyebabkan menurunnya dukungan masyarakat terhadap pemerintahan. Selain itu, dari sisi politik, pertahanan kerajaan tidak memperkuat sistem militer secara maksimal. Padahal saat itu muncul ancaman dari luar, terutama dari Kesultanan Banten yang semakin kuat. Akibatnya, stabilitas politik dalam negeri melemah dan posisi Pajajaran dalam menghadapi kekuatan luar menjadi semakin rentan. Jadi, secara politik, masa Ratu Sakti merupakan awal melemahnya kekuasaan Pajajaran. Politik pada masa Ratu Nilakendra tahun 1551 hingga 1567. Pada masa Ratu Nilakendra, kondisi politik kerajaan semakin tertekan. Secara politik luar negeri, ancaman dari Banten semakin kuat. Pajajaran berada dalam posisi defensif atau bertahan. Karena tekanan tersebut, pusat pemerintahan dipindahkan demi keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa situasi politik dan keamanan ibu kota sudah tidak stabil. Wilayah kekuasaannya juga pun semakin menyempit. Secara politik, pengaruh Pajajaran terhadap daerah-daerahnya semakin berkurang. Jadi, masa Ratu Nilakendra ini menunjukkan politik bertahan, bukan berkembang. Politik pada masa Prabu Surya Kencana tahun 1567 hingga 1579. Prabu Surya Kencana adalah raja terakhir Pajajaran. Secara politik, beliau berusaha mempertahankan sistem pemerintahan dan tradisi kerajaan. Namun, secara kekuatan politik dan militer, Pajajaran sudah jauh lebih lemah dibandingkan Banten. Tekanan politik dan militer dari Banten terus meningkat hingga akhirnya pada tahun 1579 terjadi serangan besar yang menyebabkan ibu kota Pakuan jatuh. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan politik kerajaan Pajajaran. Jadi, berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi politik kerajaan Pajajaran pada masa 3 raja terakhir mengalami kemunduran secara bertahap. Pada masa Ratu Sakti, stabilitas politik dalam negeri mulai melemah karena kepemimpinannya yang kurang mendapat dukungan penuh dari rakyat serta lemahnya pertahanan kerajaan. Pada masa Ratu Nilakendra, Pajajaran berada dalam posisi bertahan akibat tekanan politik dan militer dari luar, terutama dari Banten. Wilayah kekuasaan semakin menyempit dan pengaruh politik kerajaan menurun. Kemudian,
masa Prabu Surya Kencana. Kekuatan politik Pajajaran semakin lemah hingga akhirnya tidak mampu lagi menghadapi serangan Banten. Jatuhnya Pakuan pada tahun 1579 menandai berakhirnya kekuasaan politik kerajaan Pajajaran. Jadi, secara keseluruhan, runtuhnya Pajajaran disebabkan oleh lemahnya stabilitas politik internal dan kuatnya tekanan politik eksternal. Perkenalkan, saya Nabila Lilia dari absen 27. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan kegiatan ekonomi di Kerajaan Pajajaran. Kegiatan ekonomi menjadi faktor penting untuk menunjang kemajuan dan kekuatan kerajaan. Sumber pemasukan Kerajaan Pajajaran berasal dari beberapa hal utama, yaitu ada pajak, ada bea pelabuhan, dan upeti daerah. Tiga sumber ini berperan besar dalam menjaga kestabilitasan ekonomi Kerajaan Pajajaran. Pertama, pajak merupakan pemasukan yang diperoleh oleh rakyat. Pajak biasanya berasal dari pertanian, perdagangan, maupun kegiatan produksi masyarakat. Pajak ini digunakan untuk membiayai kebutuhan kerajaan dan membangun wilayah. Kedua, bea pelabuhan diperoleh dari aktivitas perdagangan yang berlangsung di pelabuhan. Pajajaran memiliki jalur perdagangan yang cukup ramai, sehingga pedagang yang datang dikenakan biaya masuk dan biaya transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan menjadi salah satu kekuatan ekonomi Pajajaran. Ketiga, upeti daerah merupakan bentuk penghormatan dari wilayah bawah kepada kerajaan pusat. Upeti ini bisa berupa hasil bumi, barang berharga, dan tenaga kerja. Upeti menunjukkan adanya kekuasaan politik serta memperkuat ekonomi kerajaan. Dengan adanya pajak, bea pelabuhan, dan upeti daerah, Kerajaan Pajajaran memiliki kondisi ekonomi yang cukup kuat. Pemasukan ini membantu kerajaan untuk menjaga keamanan, membangun wilayah, serta mempertahankan kekuasaan. Kerajaan Pajajaran mencapai masa jayanya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal juga sebagai Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahannya, ekonomi kerajaan berkembang pesat, perdagangan berjalan lancar, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Struktur sosial masyarakat Pajajaran. Struktur sosial masyarakat Pajajaran adalah tatanan kehidupan sosial masyarakat kerajaan Pajajaran yang memiliki struktur jelas dan berlapis. Setiap golongan mempunyai peran spesifik yang menopang jalannya roda pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Pembagian ini bukan hanya soal status, melainkan juga fungsi dan tanggung jawab dalam kerajaan. Di sini ada struktur sosial kerajaan Pajajaran. Yang ke-1 ada golongan atas, raja dan bangsawan. Fungsinya menjaga stabilitas dan kesejahteraan kerajaan. Lalu ada status, dianggap sebagai titisan dewa, pemimpin spiritual atau politik. Lalu ada peran, pemegang kekuasaan dan kesejahteraan kerajaan. Yang kedua ada golongan tengah rohaniwan dan cendekiawan. Peran penasihat raja dan pemimpin urusan agama. Fungsi menjaga naskah kuno, ilmu pengetahuan dan nilai moral. Statusnya penjaga tradisi dan spiritualitas. Lanjut yang ketiga ada golongan bawah rakyat jelata. Profesinya adalah petani, pedagang dan pengrajin. Peran tulang punggung ekonomi kerajaan. Fungsinya penggerak struktur agraris dan perdagangan. 1. Budaya, benda atau artefak atau peninggalan fisik. A. Candi dan bangunan, pusat ibadah dan simbol kejayaan kerajaan. 1. Candi Tikus merupakan pemandian suci yang digunakan untuk upacara keagamaan Hindu. Bentuknya seperti kolam bertingkat dan menunjukkan sistem pengairan yang maju. 2. Candi Bajang Ratu. Gapura megah yang menjadi pintu masuk kawasan kerajaan diperkirakan dibangun untuk menghormati Raja Jayanegara. Yang ketiga ada Candi Penataran. Candi terbesar pada masa Majapahit digunakan sebagai tempat pemujaan utama Raja-Raja Majapahit terhadap Dewa Siwa. B. Patung dan relief menunjukkan seni dan agama Majapahit. Patung Ganesha melambangkan dewa ilmu pengetahuan dalam agama Hindu, menunjukkan kuatnya pengaruh Hindu. Yang kedua, patung Buddha membuktikan adanya ajaran Buddha dan adanya toleransi antara Hindu dan Buddha.
Yang ketiga, relief Ramayana dan Mahabharata. Ukiran cerita epos Hindu di dinding candi selain sebagai hiasan juga berfungsi sebagai media pendidikan moral. Oke, ada artefak kehidupan sehari-hari, bukti masyarakat yang maju dan aktif berdagang. Yang ke-1, keramik Cina, ditemukan di situs Majapahit, menunjukkan adanya perdagangan internasional dengan Tiongkok. Buat yang kedua, ada perhiasan emas dan perunggu, menandakan tingkat kemakmuran serta adanya golongan bangsawan. Yang ketiga, ada alat rumah tangga kuno seperti gerabah dan logam, menunjukkan kehidupan masyarakat yang teratur dan berkembang. D. Situs kota kerajaan, pusat pemerintahan dan aktivitas kerajaan. Trawulan diyakini sebagai ibu kota Majapahit. Di dalamnya terdapat kolam sagaran, bangunan bata merah, serta sisa pemukiman kuno yang menunjukkan tata kota yang terencana. 2. Budaya non-benda, tradisi dan warisan tak berwujud. A. Karya sastra, menunjukkan tingkat literasi tinggi. Negara Kartagama 1365 Masehi. Ditulis oleh Empu Prapanca, berisi tentang perjalanan Raja Hayam Wuruk dan wilayah kekuasaan Majapahit. Yang kedua, ada Sutasoma. Ditulis oleh Empu Tantular. Dari kitab ini muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. B. Sistem pemerintahan, struktur negara yang kuat dan teratur. 1. Raja adalah pemimpin tertinggi. Yang kedua, dibantu Mahapati, salah satunya Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara. Yang ketiga, sudah memiliki hukum dan sistem administrasi yang tertata. C. Agama dan kepercayaan, menganut Hindu Buddha, sinkretisme Siwa Buddha. 1. Upacara keagamaan dilakukan di candi. Yang kedua, masyarakat menghormati dewa-dewi Hindu dan ajaran Buddha. Yang ketiga, terdapat toleransi antar agama. D. Tradisi dan seni budaya, berkembang seni pertunjukan dan arsitektur. Wayang dan gamelan berkembang sebagai seni pertunjukan istana. Yang kedua, seni ukir dan bangunan bata merah sebagai ciri khas arsitektur Majapahit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.